kita berjumpa kembali dalam program E-Talk Suara Sabana, di mana episode kali ini menghadirkan tajuk presentasi baru pertunjukan seni di masa pandemi. Pandemi COVID-19 pastinya telah memberikan dampak yang signifikan ke sejumlah sektor, termasuk diantaranya adalah dalam bidang kesenian. Banyak seniman Indonesia yang kemudian terkena dampak akibat adanya pembatalan dari sejumlah festival dan pegelaran seni. Tereduksinya ruang pada panggung-panggung seni musik mengharuskan para musisi untuk kemudian beradaptasi untuk tetap bisa eksis dan menghadirkan karya-karya mereka bagi para penikmat setia di luar sana. Dan hal ini juga yang diupayakan oleh kawan-kawan dari Kopi Senja Musik yang pada sore hari ini akan berbagi kepada kita mengenai pengalaman mereka untuk menghadirkan konser virtual siaran langsung melalui platform Instagram. Dan beruntung sekali dalam E-Talk Suara Sabana kali ini telah hadir beberapa kawan-kawan dari Kopi Senja Musik. Bisa saya sapa terlebih dahulu untuk founder dari Kopi Senja Musik, ada Kak Andi Satrewibawa. Selamat sore, Kak Andi. Sore. Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak ya? Sehat. Terima kasih, Kak Andi, sudah berkenan untuk bergabung dalam E-Talk Suara Sabana episode 3 kali ini. Dan juga saya ingin menyapa salah satu representasi dari vokalis ataupun musisi yang turut aktif juga memeriahkan konser virtual dari Kopi Senja Musik. Sudah ada Kak Nancy Nanti. Hai. Halo Kak Nancy. Hai. Sore, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam E-Talk Suara Sabana kali ini. Thank you, Kak. Ingin menyapa sound engineer, orang yang berada di balik perancangan audio konser virtual Kopi Senja Musik selama ini, ada Kak Alex di bawah. Selamat sore, Kak Alex. Selamat sore. Terima kasih, Kak, telah bergabung juga dalam E-Talk Suara Sabana kali ini. Dan kita juga ingin menyapa salah seorang yang turut juga membantu terkait dengan publikasi dan ide kreatif dari konser virtual Kopi Senja Musik, ada Kak Dion Olivia. Halo, selamat sore Kak Olivia. Hai, sore. Oke, terima kasih teman-teman semua. Di tengah kesibukannya yang juga nanti menjelang akan mengadakan konser virtual sore ini, teman-teman meluangkan waktu untuk berbagi tentang pengalamannya bagaimana para pegiat kreatif tetap bisa eksis ya, walaupun memang harus mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita akan bicara terlebih dahulu mengenai seperti apa sih awalnya terbentuknya Kopi Senja Musik ini. Apakah memang karena kondisi pandemi COVID-19 ini akhirnya inisiasi untuk membentuk konser virtual Kopi Senja Musik ini? Silakan Kak Andi. Pertamanya sih kita pertama kan di stop gitu sih kerjaan kan pada sebulan itu udah lumayan job pada hilang dari tanggal 15 Maret awal Maret ya 15 Maret itu di stop. Jadi hampir lama nggak main kan, terus akhirnya aku sebulan nggak main terus main gitar, ternyata main gitar tuh kaku banget kan gitu, terus kayaknya tuh nggak enak ya, kayaknya harus bermusik gitu. Ya udah akhirnya ngobrol, kebetulan Dian Olivia ini istri, terus kita ngobrol sama Mas Alex, ngobrol gimana konsepnya, baiknya seperti apa, soundnya. Akhirnya ya udah akhirnya kita coba untuk live dulu seminggu dengan vokalis yang berbeda sih tiap hari. Kenapa kita tiap hari? Karena teman-teman vokalis juga pada ini kan pada udah hilang semangat dalam bermusik lah sebenarnya, pada kangen nyanyi, pada ya udah sibuk jualan. Jadi mudah-mudahan bermusiknya tuh jangan sampai hilang, makanya akhirnya kita buat ini setiap hari dengan vokalis berbeda-beda. Setelah seminggu ternyata responnya bagus banget sih dari teman-teman, pada yang ingin nyanyi ke kita, aku mau dong nyanyi, banyak sih. Akhirnya ya udah kita lanjutkan, udah hampir sebulan ya, dan hampir sebulan ini kita lanjut. Oke, thank you Kak Andi. Berarti memang tujuannya adalah untuk tetap menyalakan kreativitas teman-teman musisi ini gitu. Masa pandemi tetap bisa berfokus ya untuk bermusik gitu, menyiapkan ruang melalui media baru ini. Kalau saya mau tanya ke Kak Nancy barangkali ya Kak, mewakili dari
teman-teman musisi di luar sana gitu. Ya. Beberapa bulan ini kita semua menghadapi pandemi COVID-19 dan ini pastinya juga berdampak untuk teman-teman musisi yang biasa manggung secara kopi darat gitu. Kira-kira dampak apa saja sih Kak yang paling dirasakan oleh teman-teman musisi di luar sana? Silakan Kak. Oh, thank you. Dampaknya sih sebenarnya lebih ke mental ya, sama keuangan. Itu yang jelas berasa banget. Yang tiap harinya main, tiap harinya bisa menghibur orang, tiap hari kita bisa ada aja untuk berpikir kreativitas apa yang bisa kita bikin besok ya, gitu. Lagu apa yang bisa kita mau bawain besok ya untuk menghibur tamu-tamu yang datang. Itu jadi kayak mampet gitu kan, jadi kaku gitu. Terus ya yang jelas dompet kering ya, itu otomatis gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di luar bermusik atau di luar bernyanyi gitu. Jadi memang kerasanya itu sangat apa ya, kayak punch gitu loh, sakit banget gitu. Tapi thank you buat Kak Andi sama Kak Olive yang udah nyediain tempat atau wadah seperti ini buat kita penyanyi-penyanyi khususnya vokalis-vokalis yang sangat kangen, karena setiap hari Kak, kalau misalkan kita nggak ngelatih ini vokal atau kita nggak biasakan untuk ngeluarin suara, itu bakalan rusak gitu, bakalan kaku gitu. Jelas sih, jelas. Bukan hanya penyanyi sebenarnya, pemain gitar ataupun instrumen lainnya itu kudu latihan tiap hari. Itu cuman memang kita nggak bisa yang kumpul bareng-bareng kan, kalaupun kita punya band, kita nggak bisa kumpul bareng-bareng. Ya mau gimana, jadi begitu deh, suka dukanya. Gitu. Nancy, ya memang sebagai seorang musisi semuanya tetap harus rehearsal setiap hari gitu ya untuk tetap menjaga kualitas bermusik teman-teman gitu. Lalu saya ingin menanyakan, ini kan pilihan medianya adalah Instagram gitu. Sebenarnya apa yang menjadi alasan utama untuk memilih Instagram dan apa saja yang dipertimbangkan gitu? Karena kalau saya tidak salah, kanal yang dipilih satu-satunya Instagram ya untuk konser. Iya, Instagram dan Facebook. Oh, Facebook, oke. Kak Olivia selaku bagian ide kreatif dan publikasi Kak Kopi Senja Musik, mengapa Instagram? Silakan Kak Olivia. Kalau misalnya pemilihan platformnya sendiri sih untuk sosial media kan memang yang lagi banyak semua orang tahu tuh emang yang mainstream ada dua ya kalau di Indonesia. Ada Facebook dan juga ada Instagram. Ada YouTube Live juga sih sebenarnya, tapi keterbatasan kami kalau YouTube Live itu kalau dari mobile application, karena kami menggunakan alat-alat yang dikatakan cukup sederhana, nggak yang terlalu mewah. Kita juga studionya cuma di rumah, dadakan, dibantu Mas Alek juga. Jadi ya dengan alat seadanya dan konsep work from home, ya kita pilih Instagram dan Facebook karena bisa di-share sama teman-teman. Terus kalau di Facebook tampilannya bahkan lebih bagus karena bisa tersimpan dalam jangka waktu lama. Terus di Instagram banyak anak-anak muda kekinian yang lagi gandrung lihat Instagram kan. Semua orang punya platform favorit sendiri-sendiri gitu. Thank you, Kak Olivia. Jadi itu alasan mengapa kemudian dipilih kanal utamanya adalah Instagram dan juga Facebook ya untuk menghadirkan konser virtual Kopi Senja Musik ini. Iya. Saya masih bertanya sama Kak Olivia, mungkin Kak, bagian dari yang mungkin mengurus manajemen Kopi Senja Musik itu. Ini kan tentu ada perbedaan karena sebelumnya mungkin manajemennya adalah seni pertunjukan musik di Kopi Darat atau langsung. Sekarang itu melalui virtual lah, secara daring. Apa perbedaannya ketika konser ini jadinya konser virtual gitu? Mungkin terkait dengan
manajemen bisnisnya, membangun jejaringnya, dan kemudian sistem tiketing dan donasinya. Itu bisa diceritakan, Kak? Silakan. Kalau kendala utama yang kami kerjakan saat ini sih terus terang adalah mengenai kalau misalnya kita biasanya ya, yang hire kita kan klien di wedding atau di outlet, restoran, kafe gitu. Jadi sistem payment ke talent tuh jelas dari outlet atau dari klien. Nah, untuk konsep yang kami angkat sekarang ini, yang paling berat perbedaannya adalah masalah tipping. Karena sektor entertainment itu terutama di Bali yang paling terkena dampak dari segi pekerjaan, seperti yang tadi udah di-mention sama Nancy juga, yang paling terasa imbasnya adalah di masalah keuangan. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi untuk mengajak orang, atau kita kan sifatnya nggak memaksa ya, kita nih donation by tipping untuk konser seperti ini. Kalau mau dibilang punya nama, juga kita belum seterkenal kayak artis-artis di TV atau gitu. Tapi sebenarnya kalau orang bisa appreciate kita, let's say misalnya satu orang bisa ikut menyumbangkan, kalau aku sebut nominal 10.000, 20.000, viewer kita lumayan banyak. Kayak waktu Nancy waktu itu sempat ditonton sekitar 1,8 ya, 1.800 viewer ya. Nah, kalau misalnya setiap orang mengapresiasi dengan jumlah yang bisa dikatakan sedikit mungkin, atau mungkin masih malu mengapresiasi sebesar itu, tapi kalau dikalikan dengan jumlah viewer, itu sebenarnya sangat berarti untuk teman-teman musisi saat ini. Yang paling berat adalah mengajak orang untuk engaging, untuk nggak malu-malu, untuk stay tune di depan layar, karena auranya beda kan, melihat secara langsung atau menyaksikan di layar gitu. Tapi so far, puji Tuhan sih responnya baik ya. Selama ini sih lumayan baik. Cuman gimana caranya supaya orang lebih banyak bantu share, terus untuk nggak malu-malu mengapresiasi gitu. Kadang kalau transfer tuh mungkin malu kelihatan namanya, oh cuman segini gitu. Tapi sebenarnya itu bentuk apresiasi, sesedikit apapun itu, kayak lifting our spirit gitu ya di masa sekarang ini. Olivia, jadi memang dengan adanya migrasi konser jadi secara virtual ini jadi berbeda ya, selain dari manajemen, juga cara penikmat musik untuk mengapresiasi, karena sistemnya kan sekarang tipping ya melalui donasi virtual itu, dan memang diharuskan adanya keinginan atau kemauan untuk men-share informasi konser ini satu sama lain, dan jadi dikatakan tidak malu-malu ya untuk mengapresiasi secara langsung gitu. Kita masih bicara tentang donasi virtual, Kak Olivia. Sekali lagi saya ingin bertanya, apa perbedaan yang dirasakan dan bagaimana kemudahan yang kemudian didapat dengan adanya donasi virtual ini, Kak? Gitu. Meskipun secara ekonomi mungkin tersendat, tapi tidaknya walaupun nominalnya belum besar, donasi virtual ini cukup membangun apresiasi dan semangat musisi sendiri untuk tetap berkarya di masa-masa sulit ini. Silakan, Kak Olivia. Iya, bentuk apresiasi ke kami itu banyak juga yang bukan sekedar nominal aja ya, walaupun memang tidak bisa dipungkiri yang paling terasa efeknya sekarang ini ya dari teman-teman musisi adalah masalah keuangan. Tapi bentuk dukungan dari konser virtual kami itu kita dapat banyak teman-teman baru, dapat banyak kenalan baru, dapat teman-teman yang bahkan kita sebelumnya mungkin nggak pernah ngobrol, terus akhirnya kita bisa dapat support dari mereka berupa mereka bantu share. Terus yang paling menyenangkan adalah waktu menerima tipping, itu tuh kita kayak, wow ternyata kita memang ini adalah hobi yang dibayar dan menghasilkan. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi ternyata ada orang yang benar-benar mengapresiasi apa yang kami kerjakan, para seniman ini kerjakan, dan mereka willing to pay atau willing to give a little from their pocket untuk
talenta-talenta yang sudah disajikan di depan mereka gitu. Jadi ya banyak keajaiban-keajaiban dan hal-hal kecil yang menyentuh ya selama konser virtual ini. Itu banyak banget hal-hal yang baru buat kami. Sip. Ini kita mungkin dari manajemen dan hal-hal teknis tadi, kita masih bicara tentang mungkin kita beranjak ke kualitas audio karena di sini telah bergabung juga Kak Alex Wibawa selaku sound engineer yang merancang audio untuk konser virtual Kopi Senja Musik. Kak Alex, saya mau tanya ini mungkin bisa cerita sebenarnya perbedaannya apa sih Kak dalam merancang kualitas audio di panggung secara langsung dengan konser virtual ini? Bisa cerita Kak Alex? Alex, mungkin mikrofonnya belum hidup ya? Oke. Oke. Ya. Oke. Silakan Kak Alex. Ya, silakan. Antara yang kita sekarang seperti biasanya, yang dibangun seperti biasa, kita lebih simpel, tidak terlalu akibat di sini. Kita bisa paling enggak nyaman didengar. Oke. Kak Alex, mohon maaf Kak, kami kesulitan mendengar ya. Mungkin bisa dicek kembali earphone-nya, dan Kak Alex bisa mengulang lagi Kak jawabannya, nggak apa-apa. Ya, kami agak kesulitan mendengar di sini Kak. Mohon maaf. Coba ganti headset dulu. Oke, oke. Halo? Iya, sudah baik Kak, oke. Sudah jelas? Ya. Ya, bisa diulang jawabannya Kak. Terima kasih Kak Alex. Nah, kalau dibandingkan antara apa yang kita lakukan sekarang dengan show pada umumnya, alat yang kita gunakan sih lebih simpel daripada apa namanya, pertunjukan seperti biasanya. Kita berusaha menggunakan alat yang sesimpel mungkin karena itu yang kita punya sih. Kita nggak punya apa namanya, dengan keterbatasan kita nggak punya alat yang kayak yang dimiliki sama rental sound system atau ekip yang ada di venue tempat kita main seperti biasanya. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan kualitas sound yang bagus yang bisa dinikmatin sama teman-teman di rumah gitu. Terima kasih Kak Alex. Sama-sama. Ya, ini masih terkait dengan kualitas audio. Ini kan sekarang konsernya virtual ya, jadi ada perangkat-perangkat yang perlu digunakan oleh para penikmat konser ini gitu, mungkin dengan laptop ataupun gawai mereka, handphone mereka. Bagaimana caranya menjaga kualitas audio gitu meskipun dibatasi layar gitu Kak? Jadi indera pendengaran kita tetap bisa sensitif mendengar musik meskipun kita harus menggunakan berbagai perangkat pembantu gitu untuk konser virtual ini. Kira-kira strategi dari sound engineer Kopi Senja Musik seperti apa? Silakan Alex. Mungkin gini ya, kita juga belajar dari teman-teman yang apa namanya, bikin live streaming juga. Kesimpulan yang kita dapat sih, kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang bikin live streaming itu dengan smartphone-nya masing-masing, itu audio yang ditangkap itu kan dari mikrofon kamera, mikrofon dari smartphone-nya mereka.
itu menurut kami kurang maksimal kualitasnya. Jadi kami punya pemikiran kalau bagaimana kalau suara yang dihasilkan itu kita injekkan ke smartphone untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu. Itu aja sih pemikiran kami. Dan kebetulan dari apa yang kita praktekkan, dapat komen dari beberapa teman, udah bisa didengar dengan sama mereka gitu. Terima kasih Kak Alex. Jadi memang Ya, cukup sama-sama. sudah ditemukan solusi ya untuk bisa menghadirkan kualitas audio atau impresi pendengaran tetap terjaga walaupun sekarang konsernya virtual ya, harus ada perangkat lain yang digunakan oleh para penikmat konser virtual ini di rumah mereka masing-masing. Oke, kita mau bicara tentang audiens ya. Pastinya ini subjek yang sangat penting untuk tetap dijaga moodnya, keterhubungannya dengan para musisi gitu melalui konser virtual ini. Saya mau tanya ke Kak Nancy gitu, Kak, seperti apa sih perbedaannya ketika dulu manggung secara langsung dengan konser virtual ini? Tentu ada kedekatan yang sedikit longgar gitu, Kak. Ketika dulu lebih intimate ya dengan para pendengar, langsung bertemu. Sekarang dibatasi oleh layar. Itu seperti apa sih, Kak, kesannya, perbedaannya? Silakan, Kak Nancy. Jelas beda untuk secara online gini ataupun secara langsung yang kita biasanya lakuin ya. Cuman ada keunikan tersendiri sih sebenarnya. Keunikannya tuh kayak pada waktu di Facebook atau Instagram itu kayak tadi Kak Olive sempat bilang kalau kita akhirnya ketemu teman-teman baru yang sebelumnya kita belum pernah lihat, kita belum pernah ketemu. Bahkan ada yang sampai dari Amerika, ada yang di Aussie, New Zealand, banyak banget. Dan serunya mereka bisa kasih kita apresiasi kayak semacam mereka kumpul nih, sengaja ngumpulin keluarganya mereka kayak gitu. Aku waktu itu pernah dengar dari Kak Olive, kumpul sama keluarganya. Waktu itu Kopi Senja adain satu konsep satu hari itu konsepnya dangdut gitu. Jadi yang di Amerika tuh mungkin kangen kali ya dengan lagu-lagu Indonesia yang dangdut is the music of my country. Jadi jadi ya seru aja gitu, mereka bisa kumpul di rooftop, mereka joget-joget gitu. Wah itu sih pas waktu aku dengar cerita itu, wah bukan dengar cerita juga, aku lihat videonya mereka waktu mereka joget, enjoy gitu. Wah itu sih feeling yang gimana ya, perasaan kita ngelihat itu happy banget sih di masa-masa sekarang. Jelas berbeda karena kita nggak bisa dengar. Biasanya orang tepuk tangan ya. Kalau misalkan kita habis selesai nyanyi, orang langsung tepuk tangan. Kalau sekarang mungkin mereka wah gitu di rumah gitu ya. Cuman kita ngerasain apa yang mereka rasain juga. Jadi memang semuanya tergantung gimana kita ngebawa spiritnya kita ke teman-teman online yang lagi nonton kita gitu. Gitu sih. Jadi kita mesti semangat juga untuk nge-transfer semangat itu buat mereka juga gitu. Serunya di situ. Kak Nancy, walaupun ada perbedaan kesannya ya, tapi tetap bisa dijaga keterhubungannya melalui itu ya, jejaring yang tetap terbuka melalui media sosial dengan para penikmat musik yang bahkan ada di Ansam ya, Kak Nancy. Betul. Saya mau tanya ke admin Kopi Senja Musik di Instagram juga ya, ke Olivia gitu. Kalau diperhatikan sebenarnya followers Kopi Senja Musik ini memang penikmat musik yang sedari dulu yang sudah teman-teman kenal atau justru ada teman-teman baru sih Kak? Jadi sepertinya memperlihatkan kalau konser virtual ini jadi satu pilihan hiburan juga ya buat teman-teman yang sekarang menjalani suasana karantina. Bagaimana Kak Olivia? Silakan.
Kalau untuk Instagram, kalau kita bicara soal Instagram sendiri, sebenarnya akun Kopi Senja Musik di Instagram tuh baru banget, baru sebulan. Kita mulai kalau nggak salah tanggal 28 bulan lalu, dan itu kami kepikiran untuk kita buat aja namanya. Jadi kita live-nya emang ada acaranya gitu, ada nama acaranya. Makanya kita buat akun Kopi Senja Musik. Nah, untuk akun yang tergolong baru, followernya pun beragam. Karena kami kan tiap hari penyanyinya beda-beda, tiap penyanyi punya talenta yang luar biasa dengan keunikan masing-masing, dengan fans masing-masing juga. Jadi ini jadi untuk follower yang sekarang ada di akun Kopi Senja Musik itu adalah kumpulan teman-teman, fans-fansnya penyanyi-penyanyi yang keren-keren ini, ditambah keluarga mereka juga, ditambah orang-orang baru yang ngelihat dia. Jadi kalau di Facebook itu kita bisa adain watch party, kita bisa share live kita itu, dan kita bisa share itu di community. Jadi bener-bener ada juga orang-orang baru yang completely di luar circle pertemanan kita atau di luar circle keluarga kita yang join di Kopi Senja dan jadi penonton setia. Itu. Menarik ya kalau misalnya melihat data analitik followers dari akun Kopi Senja Musik ini, karena banyak juga para followers yang baru ya, seperti itu. Oke, kita bicara tentang audiens, ini masih tentang audiens ya. Mungkin saya ingin mendengarkan pandangan masing-masing teman-teman gitu. Kalau tadi kita udah bicara kesannya seperti apa sih perbedaan ketika manggung langsung dengan konser virtual ini, tentu ada impresi dan bentuk keintiman yang berbeda antara musisi dan penontonnya. Bagaimana teman-teman ini mendefinisi ulang gitu atau mengartikan ulang siapa sih audiens itu gitu, karena dulu mungkin musisi tetap memilih adanya tur musik ya, selain mereka menghasilkan single atau album gitu, tur musik tetap dijalankan biasanya pilihannya karena alasannya karena ingin tetap menjaga kedekatan dengan penonton gitu. Kalau teman-teman melihat dengan adanya konser virtual dan adanya jarak antara musisi dengan audiensnya seperti itu, teman-teman punya pandangan sendiri nggak sih terkait dengan audiens kini gitu, audiens penikmat musik konser virtual ini? Bagaimana teman-teman memandang definisi baru itu? Saya mau mendengar pandangan dari Kak Andi mungkin ya, Kak. Silakan Kak Andi. Gimana? Agak lebih jelasnya, agak bingung. Ya, oke. Bagaimana Kakak mendefinisikan audiens itu, Kak, ketika sekarang konsernya itu bermigrasi jadi konser virtual? Nah, audiens ya berarti sekarang teman kita sih, teman baru kita, sahabat baru kita mungkin. Jadi banyak yang dulunya nggak kenal, terus kita jadi kenal. Ada yang chat, bahkan yang ada yang tanya ini. Jadi punya teman baru, punya sahabat baru, punya lingkungan baru. Mungkin punya link baru lagi sih buat nanti kalau kita kerja. Mungkin akan nambah link baru lagi sih, karena mungkin lebih luas lagi kan. Dulu mungkin kita seperti di kafe yang kan kebanyakan tamu. Kalau kayak gini kan lebih banyak ada IO lihat, atau bahkan ada kemarin kita malah sempat dari Jepang kalau nggak salah itu ngajak kita kolaborasi di satu channelnya dia gitu. Itu sih. Kalau Kak Nancy, ada pandangan lain nggak Kak terkait bagaimana Kakak melihat sosok audiens itu sekarang? Ketertarikan mereka dan rasa kangennya mereka akan musik live yang biasanya mereka sering lihat atau mereka suka datang ke beberapa tempat yang mereka suka, dan sekarang mau nggak mau mereka mesti cari siapa nih yang lagi live gitu. Ada band atau misalkan ada yang live nggak, performa nggak, yang musisi-musisi nih, khususnya Bali ya, itu karena kan di sini juga banyak pendatang, banyak bule-bule juga, itu dimana mereka nggak hanya menikmati Pulau Bali aja, tapi karena mereka tahu kualitas musisi-musisi di Bali ini bagus banget, kayak
siapa sih orang yang nggak suka musik ya? Tiap hari kalau kita bangun tidur kan juga yang kepengen dengerin kan juga lagu-lagu atau instrumen gitu. Jadi rasa kangennya mereka itu sendiri sih yang kayaknya kayak mereka tuh mencari gitu. Itu sih yang membuat para musisi Bali ini sekarang ini semakin ikutan semangat gitu untuk bikin live streaming. Memang pertama yang bikin live streaming ini kalau boleh jujur ya, ini dipeloporin sama Kak Andi dengan Kak Olive yang di Bali. Ini dipelopori pertama kali sama mereka. Dan teman-teman yang lain juga melihat contoh yang baik karena mereka melihat dampak atau impact yang bagus dari Kopi Senja Musik yang dibikin sama Kak Andi sama Kak Olive. Jadi ya udah, mereka juga semangat gitu untuk bikin iya ya, kenapa nggak bikin hal yang sama ya gitu. Jadi bagus banget sih. Sekali lagi kita apalagi para vokalis ini aduh, udah disediakan wadah-wadah begini nih, kita udah bersyukur banget. Dan harapan untuk teman-teman atau para audiens, baik itu yang baru kenal maupun yang belum kenal, kita sih berharap selama masa seperti ini, apapun yang kita buat, teman-teman musisi khususnya yang di Bali ini, apapun yang kita bikin, kita berharap tetap diapresiasi. Bukan soal duitnya sebenarnya, ya meskipun itu yang paling dibutuhkan, cuman kehadiran audiens, terus seenggaknya mereka ngobrol gitu, say hi gitu, apa kabar, itu aja udah bikin kita yang oh wow gitu, ya kayak gitu, rasanya tuh kayak gitu deh. Happy aja gitu. Nancy. Oke, terima kasih Kak Nancy. Thank you. Berbagi pandangan tentang mendefinisikan kembali siapa audiens. Kalau Kak Olivia selama ini sebagai sosok yang juga mungkin menjaga komunikasi dengan para pendengar di luar sana, Kak, bagaimana Kak Olivia melihat audiens kini, Kak? Iya sih, audiens ya. Kalau misalnya mau bicara dulu kita manggung di kafe atau di ini kan audiensnya jelas yang ada, pengunjung yang ada di situ gitu. Cuman kalau kita dulu ngisi di resto atau kita ngisi di kafe, ada orang yang datang untuk makanannya, ada yang datang nyari untuk band atau penyanyi yang main di situ. Nah, kalau audiens yang kita punya sekarang di Kopi Senja ini melalui live streaming kita, orang yang datang berarti mereka punya keterkaitan sama kita. Mereka senang lihat yang perform. Mereka mau nyapa, hari ini penyanyinya Nancy misalnya, oh fansnya Nancy udah dari kemarin-kemarin, oh Kak Nancy besok ini ya gitu. Jadi yang jauh-jauh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta gitu, tapi semua yang datang, semua yang nyapa, semua yang mungkin nggak bisa nonton live-nya tapi nonton recap-nya, ya itu audiens baru kita sekarang. Nambah teman baru yang kita nggak pernah sangka sebelumnya, menjangkau daerah baru yang mungkin secara fisik tadinya kita nggak bisa ketemu mereka langsung di Jepang, sekarang kita bisa lebih dekat dari gara-gara ini deh. Thank you Kak Olivia. Saya mau dengar juga pandangan dari Kak Alex, Kak, sebagai orang yang selama ini mungkin juga terlibat cukup sering ya dalam pementasan seni panggung-panggung musik gitu. Melihat sekarang audiensnya di balik layar gitu, Kak. Jadi ada batas layar. Bagaimana Kak Alex melihat ini, Kak? Silakan Kak Alex. Oke. Kak Alex, bisa dihidupkan dulu mikrofonnya? Ya. Oke.
Silakan Kak Alex. Nah, kalau saya melihat ada yang menarik di sini. Kita mungkin ketemu sama, mungkin yang dibilang orang ini normal itu ya. Kalau misalkan selama ini kita biasa secara langsung, interaksi secara langsung, nah sekarang kita interaksinya secara virtual. Mungkin kita cuma bisa ngelihat interaksi mereka dari cuma sekedar tulisan aja di komen-komen. Kita nggak bisa ngelihat mereka secara fisik langsung gitu. Tapi yang menariknya jangkauannya itu jadi lebih luas gitu. Kita bisa ketemu orang yang dari belahan dunia lain malah gitu. Malah kita seperti ini, kita punya penonton setia juga yang dari Jepang, terus dari Jakarta yang kita belum pernah ketemu sebelumnya. Itu aja sih kalau menurut saya. Kak Alex, saya juga telah berbagi pandangan. Selanjutnya, hal yang ingin saya tanyakan juga memerlukan pandangan masing-masing kawan-kawan Kopi Senja Musik ini. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa migrasi atau perpindahan konser secara virtual ini kemudian menjadikan konser virtual itu sama dengan istilahnya hanya berupa dokumentasi seni gitu. Jelas mungkin ya. Oke. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa migrasi konser yang beralih ke virtual ini sama saja dengan dokumentasi seni gitu. Jadi tidak ada impresi atau kedekatan khusus dengan penonton dibandingkan ketika dengan mengadakan konser secara langsung gitu. Teman-teman setuju tidak? Karena mau tidak mau kita tidak bisa denial konser virtual ini yang mewakili mata audiens adalah mata kamera gitu. Jadi dia filter pertama dan indera penglihatan pertama yang mempengaruhi juga kesan-kesan para audiens di rumah gitu. Teman-teman setuju bahwa ini adalah bentuk dokumentasi seni atau ada hal yang lebih sebenarnya bisa dipantik gitu dari konser virtual ini? Coba mau dengar pandangan Kak Andi, Kak. Silakan Kak. Kalau dibilang kayak cuma di depan kamera, sama sih, malah justru teman-teman malah lebih grogi sih kalau ada di depan kamera ketimbang kita seperti kalau kita live langsung di cafe, di hotel, justru malah lebih santai gitu. Kalau di sini tuh malah sebenarnya lebih grogi sih. Mungkin karena yang nonton juga ada teman sendiri, pertama pasti akan ada lebih groginya sih. Terus kalau cuma sebatas kamera enggak juga sih, mungkin kita next akan walaupun kita sudah balik normal lagi, mudah-mudahan kita berharap cepat, mungkin hal seperti ini akan tetap kita lakukan sih, mungkin sekitar 2 kali seminggu, karena semua senang banget sih dengan adanya ini, saling kenal juga. Mungkin kita musisi kadang nggak saling kenal ya, karena nggak ketemu juga kan, kayak mungkin kita semua ini musisi, jadi Mas Alex pemain bass, Olive ini dulu vokalis, jadi kita semua musisi, jadi kayak mungkin banyak teman-teman yang nggak pernah ketemu, akhirnya di sini tuh kita jadi kenal gitu. Jadi ini Nancy ya, ini mungkin kita karena dulu karena nggak pernah kan kita cara nyamperin teman untuk nonton tuh kan jarang banget kan, karena kita semua sibuk juga. Dari sini sih akhirnya semua saling kenal, saling dekat gitu sih. Jadi ya senang banget sih dengan adanya seperti ini. Next bisa tukeran job ya, Kak Andi. Terima kasih Kak Andi. Saya mau minta pandangan dari Kak Nancy, bagaimana Kak melihatnya? Sama aja sih. Jadi makanya tadi kayak aku bilang, nanti mungkin selesai habis dari masa-masa suram ini, kita bisa ketemu di tempat event baru, bisa ketemu klien baru, terus bisa tukeran job. Ya bisa saling sharing job gitu. Ya kita berharap yang klien-klien yang mungkin pesta weddingnya terjeda dikarenakan pandemik ini, nextnya
bakalan membludak sih. Jadi kita musisi dan para penyanyi-penyanyi ini bisa kebanjiran job. Amin. Amin ya. Dan dari situ kita bisa bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain, musisi-musisi yang kita baru kenal di Facebook maupun Instagram. Kita bisa berbagi job juga sama mereka. Jadi ya, cuman berharap yang terbaik gitu dan cepat berlalu. Iya. Betul. Terima kasih Kak Nancy. Kakak Olivia, bagaimana Kak? Pandangannya Kak, silakan. Kalau untuk aku sendiri sih, kalau cuman dibilang ini sekedar dokumentasi seni sih terlalu mengecilkan nilainya ya. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini, walaupun direkam oleh kamera, nggak langsung menghadapi audiens, ini justru butuh lebih banyak mental karena ini didokumentasikan. Jadi fales enggaknya tuh kelihatan banget, bahkan bisa diputer-puter ulang gitu loh. Jadi malah lebih grogi nggak sih sebenarnya untuk talent. Ini butuh effort yang lebih besar. Dan juga untuk kita harus lebih, gimana caranya kita nyapa penonton untuk supaya mereka nggak pergi dari live, untuk supaya mereka merasa terlibat, gimana kita ngulik lagu yang banyak untuk bisa bawain request mereka gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang justru sebenarnya lebih butuh banyak effort dari segi mental, dari segi persiapan dibandingkan dengan apa yang biasa kita lakukan. Walaupun untuk saat ini mungkin dihargainya belum sebesar yang selama ini kita kerjakan. Tapi tentunya harapan dari kita semua, semoga sih kita bisa balik ke normal. Saya sendiri belum siap untuk menghadapi new normal seperti ini. Kita harapannya pengen balik ke kondisi normal dengan sikap hati yang lebih menghargai apa yang kita lakukan dulu, tapi juga tidak meninggalkan apa yang kita kerjakan sekarang. Karena apa yang kita kerjakan sendiri bukan cuma kami ya, tapi untuk semua musisi, untuk semua pekerja di berbagai sektor yang sama-sama sedang menghadapi pandemi ini, kita tuh lagi ditarik keluar dari zona nyaman kita untuk lebih kreatif, lebih fighting lagi dalam menghadapi kesusahan ini sama-sama. Jadi ini aku nggak setuju kalau cuman dibilang dokumentasi seni terlalu mengecilkan perjuangannya. Gitu sih kalau aku. Terima kasih Kak Olivia. Saya mau dengar pandangan dari Kak Alex juga. Kak, seperti apa? Silakan Kak Alex. Ya, silakan Kak Alex. Ya, kalau untuk kurang lebih saya sama teman-teman yang lain. Kita agak ngerasa aneh juga sih. Apa ya, selama ini kita kan perform, dilihat sama orang, terus sekarang performnya tidak secara langsung dilihat sama orang. Tapi untuk dokumentasi bisa juga mungkin ini ya, kayak dijadikan sebagai bagian portfolionya kita nanti. Kalau basically sih kita ngelakuin ini karena apa namanya, kerjaan kita kan based on hobi kan. Jadi kalau kayak ada kerinduan yang nggak tersalurkan gitu. Jadi kita ngelakuin kayak gini untuk ya sekedar ngelepas kangen gitu, bisa bermusik lagi. Ya mungkin aja medianya bisanya seperti ini sekarang. Demi keamanan bersama kita nggak ketemu secara langsung tapi secara virtual gitu. Ya setiap hal sih menurut saya ada plus minusnya masing-masing ya. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Alex. Jadi Sama-sama. barangkali menurut pandangan teman-teman ini tidak sesederhana seperti bagaimana memaknai konser virtual hanya bagian dari dokumentasi seni, tapi memang ada hal-hal lain yang juga tetap dieksplorasi ya secara lebih mendalam, walaupun memang terbatas oleh sejumlah perangkat yang tidak memungkinkan pertemuan langsung atau menikmati langsung sajian musik yang teman-teman bawakan. Kita bicara tentang kedepannya gitu, walaupun tadi ada statement belum siap dengan tatanan hidup baru ya atau new normal itu bagi sih seperti itu. Teman-teman ada bayangan nggak sih sebenarnya dengan sudah menjalankan konser virtual, kira-kira jikalau memang harus ada yang berubah, teman-teman bisa membayangkan nggak skema pertunjukan seni musik ke depannya itu seperti apa sih? Adakah yang berubah? Saya mau dengar dari Kak Andi, atau masih akan tetap sama? Silakan Kak. Gimana? Hilang tadi? Ya. Adakah bayangan Kak Andi bahwa mendatang itu panggung seni musik apakah akan ada yang berbeda menurut pandangan Kakak setelah pandemi COVID-19 ini, atau akan tetap sama? Setelah Kakak menjalankan virtual. Harusnya sih akan tetap sama. Harusnya sih akan tetap sama. Kalau nggak ada, karena virtual ini ya dibilang kita suka karena kita tetap bermusik, tapi kalau untuk kepuasan kita sebagai musisi ya nggak dapat, karena kita butuh juga sound yang besar, audiens yang banyak, tempat yang bagus, karena kita memang memerlukan itu sih. Tapi kalau kedepannya akan berubah, kayaknya enggak sih, harusnya tidak berubah, harusnya akan tetap seperti dulu, karena kita percayalah virus pasti akan berhenti, nggak mungkin akan tetap ada lah. Terima kasih Kak Andi. Kalau Kak Nancy, bagaimana Kak? Silakan. Sama aja sih kalau misalnya dibilang harapannya ya nggak ada yang berbeda, cuman memang lebih kayak ngerasa kembali lagi dari awal gitu untuk membangun mental kembali, bertemu dengan audiens secara live dan menerima tepuk tangan dan kayak gitu-gitu. Ya sih harapannya kalau untuk wadah seperti ini lebih seru kalau memang tetap diteruskan. Nah kalau harapan aku sih gitu, karena terkadang memang setiap orang kalau misalkan kayak weekend gitu kan mereka butuh hiburan. Kalau misalnya mereka memang malas keluar ke kafe atau ke bar gitu, mereka bisa nonton kita juga gitu. Meskipun nggak secara live, kita bisa tapping gitu misalkan. Terus baru nanti mungkin weekend atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa tayangin itu, kayak gitu-gitu deh. Jadi harapannya ya selesai deh. Siap. Terima kasih Kak Nancy. Aduh, sedih aku. Kak Olivia, bagaimana Kak melihat ke depannya seperti apa kira-kira? Silakan. Ya, kalau aku juga sama dengan kayaknya kebanyakan orang di seluruh dunia kayaknya juga pengennya kembali ke normal ya, kembali ke kita. Karena kita kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi untuk dibatasi pertemuan melalui layar kaca, layar Facebook, layar Instagram, layar sosial media tuh ada sesuatu yang salah karena kita nggak diprogram untuk ini. Jadi untuk kedepannya harapannya tentu bumi bisa segera sembuh, virusnya hilang, kita bisa kerja seperti biasa dengan teman-teman baru juga gitu. Makanya kenapa kita angkat konsep live dari awal itu supaya kita nggak terlalu kehilangan rasa interaksi dengan audiens. Kalau kita taping dari awal, mungkin hasilnya akan bisa lebih bagus, tapi emosionalnya kurang dapat. Iya. Makanya kalau harapanku sih, mudah-mudahan virusnya cepat hilang deh. Harus.
Terima kasih Kak Olivia. Kalau Kak Alex, Kak, ada bayangan nggak untuk kedepannya seperti apa sih pertunjukan seni musik itu setelah pandemi? Kalau saya pribadi masih belum tahu kondisi kedepannya kayak gimana, tapi saya yakin kita semua bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di depan. Ya, kondisi yang ada sekarang ini kan mungkin cukup mengejutkan buat kita semua. Dari rutinitas kita yang seperti biasanya seperti itu, kayak kita di dunia musik ya, kita perform, ketemu dengan orang, interaksi dengan orang, terus sekarang yang kondisinya tiba-tiba berubah, yang kita harus ya ketemu sama orang, jaga jarak, social distancing. Ya mudah-mudahan seperti teman-teman yang lain juga kita bisa balik lagi ke normal seperti sedia kala. Tapi andai kata kondisinya masih tetap tidak berubah, saya yakin kita semua bisa beradaptasi dengan itu. Terima kasih Kak Alex dan sama-sama juga telah memberikan pandangannya ya terkait dengan seperti apa sih ke depannya panggung seni musik di Indonesia atau bahkan di dunia pasca pandemi COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih, tentunya kita mendengarkan banyak hal mengenai pengalaman teman-teman menyelenggarakan konser virtual Kopi Senja Musik ini selama 1 bulan terakhir untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini dan tetap berkarya ya, dan tentunya tetap menjalin kedekatan dengan para penikmat musik di luar sana gitu. Tentu ini juga mengingatkan para pegiat seni kreatif juga yang barangkali menyaksikan tayangan ini untuk tetap mendorong kreativitas mereka, mencari jalan keluar dan solusi apapun yang harus ditempuh seperti itu, karena kita tidak boleh berserah pada keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan salah satu alternatifnya barangkali adalah bentuknya konser virtual seperti yang teman-teman telah inisiasi. Kita tentu berharap masa-masa swakarantina ini teman-teman tetap bisa berkreativitas, ada hal-hal progresif lainnya yang teman-teman bisa eksplor dalam konser virtualnya, dan bentuk apresiasinya juga dapat berjalan dengan lancar dengan bantuan hal-hal teknis lainnya seperti donasi virtual dan bentuk-bentuk lain yang masih bisa dijalani secara daring ini atau secara online. Terima kasih teman-teman. Sebelum nanti kita tutup acara ini secara resmi, kita akan mendengar sajian musik atau performa musik dari Apa ya? Boleh, Mas? Satu bait aja. Ada lagu atau lagu Indonesia? Lagu Indonesia? Apa? Cintaku. Boleh? Apa cintaku? Keras ya? Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi
bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lempayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Thank you. Oke. Terima kasih Kak Nancy dan Kak Andi yang telah perform spesial untuk Italks Suara Sabana episode 3 kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Kopi Senja Musik yang telah berbagi pandangan. Sama-sama. Teman-teman telah berbagi pandangan dan pengalaman untuk menjalani konser virtual dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak, sekali lagi sukses terus untuk konser virtual. Terima kasih. Amin. Terima kasih sahabat semua yang telah menyaksikan episode ketiga Italks Suara Sabana kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.